Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan kali ini kita kembali membahas GIS. Ya, setelah beberapa hari ini aku tidak upload karena memang lagi sibuk, dan hari ini ada sedikit waktu, sedikit aja itu sebenarnya, dan aku bingung mau bikin apaan. Aku cek-cek lagi ke konten yang dulu, ternyata ya ada ginian ya, coroplet. Ya ternyata ini memang kayaknya perlu juga untuk bikin konten gitu. Kalau kemarin kita datanya statis, yang cuma mentok di coding doang. Sekarang bagaimana sih caranya biar kita bisa membuat peta tematik menggunakan data yang real dan dia dinamis. Real di sini adalah dengan titik hotspot ini. Jadi bagaimana cara bikin coroplet map atau peta tematik ini menggunakan data yang dinamis? Ya kita simak dulu intronya. Oke, jadi meskipun datanya sedikit ya, di sini ada 13, tapi masih relevan kok untuk bikin tutorialnya, karena intinya sama saja. Nah, untuk bikin yang kayak ginian, coroplet ini, aku akan pakai coding ini, tapi nanti kita akan bikin secara bertahap gitu. Bagaimana cara bikinnya? Kita beberapa lama langsung saja kita bikin aja lah coroplet ya, coroplet. Kita bikin menunya dulu, coroplet. Sidebar, setelah itu kita bikin halamannya, aku pakai yang standar aja. Setelah itu halaman, new file, setelah itu let it coroplet. Oke, coroplet. Setelah itu di sini susah amat ngetiknya. Map coroplet. Oke, setelah itu kita refresh, cek dulu menunya. Oke, setelah itu tinggal bikin JS-nya, dan aku pakai yang standar biar murni, masih nggak ada macam-macam coding dalamnya. Coroplet. Oke, salah, ketinggalan JS-nya, rename JS. Coroplet. Rename. Benar, di coropletnya paste benar. Kok error ya? Tidak ada coroplet. Oh, salah ketik cuy. Oke, bisa. Oke, jadi gitu. Kita sudah bikin file yang bisa kita edit nanti, yaitu JS-nya, yaitu coroplet JS. Oke, jadi kita nanti akan pakai coding ini untuk bikin peta tematiknya. Tapi sebelum itu, untuk bikin peta tematik, kalau kalian cek di sini di peta tematiknya dulu, aku di sini pakai data yang dinamis. Dan di sini aku pakai nama bajuin bati-bati ini mengikuti nama file nanti ya, karena ini perlu untuk di load nantinya. Setelah itu di sini adalah nilai populasi, nggak penting ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke bawah. Yang di sini yang penting. Nah, jadi dalam untuk mengambil nilai populasi, ini kan kita memakai data GeoJSON langsung yang kita apply. Nah, ini kan GeoJSON langsung nih untuk yang kita apply di sini. Artinya data titik koordinat itu tidak dari database. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi agar kita bisa menampilkan data yang relevan antara GeoJSON dengan data yang kita punya, itu harus ada relasi antara keduanya. Nah, gitulah. Kalau yang dulu di sini aku pakai populasi ya, variabel populasi. Kalau kalian bisa inspect di sini. Nah, di sini aku pakai populasi, setelah itu bajuin. Nah, bajuin ini yang akan menjadi jembatan untuk mengakses GeoJSON dan ke data kita. Ini yang akan menjadi jalannya agar kita bisa mengakses si GeoJSON beserta dengan data yang kita punya di database. Ya, karena terpisah kan, karena GeoJSON itu punya file sendiri dan database punya file sendiri, sehingga kita perlu hal yang bisa kita kaitkan antara GeoJSON dengan data kita. Dan kemarin aku pakai bajuin bati-bati. Kenapa? Karena di dalam GeoJSON-nya, kalau kita cek ya, nah di dalam GeoJSON di situ ada yang namanya properti kecamatan. Dan kecamatan itu ada nama kecamatannya gitu. Jadi kemarin
itu aku mau koneksikan antara antara data dengan di GeoJSON itu menggunakan kecamatan, properti kecamatan. Dan di sini kalau kalian bisa lihat di sini kecamatan. Nah, di sini aku mengambil nilainya dari kecamatan. Jadi populasi di kecamatan mana? Kecamatannya adalah kecamatan yang ini. Misalnya Bajuin, misalnya gini ya. Populasi sini, ini ceritanya nilainya Bajuin nih. Karena ini mengambil dari GeoJSON. Jadi populasi Bajuin itu berapa? Kalau kita scroll ke atas, kita bisa cek variabel populasi Bajuin dan ini nilainya gitu. Jadi perlu hal yang bisa kita kaitkan antara data kita dan GeoJSON. Nah, kalau yang punya aku tidak bisa pakai kayak cara begini karena ini sedikit tricky, karena ya bisa saja bisa saja salah ketik gitu untuk nama kecamatannya. Sehingga aku di sini telah memodifikasi file GeoJSON-nya. Nah, di sini file GeoJSON-nya sudah aku modifikasi dan aku tambahkan properti kode. Nah, kode ini apa? Kode itu adalah kalau kita cek ke dalam data kecamatan kita. Waduh. Nah, kalau kita cek ke dalam data kita, nah di sini aku bisa mengkoneksikan data dari kecamatan yang ada di database menggunakan kode. Jadi kode yang ada di sini nanti akan connect ke GeoJSON-nya si punya kita tadi di kode juga. Jadi antara kode kecamatan dan kode di dalam GeoJSON itu bisa connect. Kalau nama ini kan bisa typo kan, tapi kalau kode itu pasti fix sudah. Gitulah. Semoga bisa dipahami ya. Itu hal yang paling penting dalam tutorial ini. Jadi kalau ini agak salah ya bisa gagal. Tapi sebenarnya ini salah satu cara, dan kalau kalian punya cara yang lainnya silahkan pakai gitu. Yang penting nanti bisa terkoneksi antara data dan data dengan GeoJSON-nya. Oke, jadi kita sudah bikin yang kayak beginian. Sekarang kita tinggal modif coding ya. Nah, di sini pertama yang dilakukan kemarin itu adalah membuat array, ya, membuat variabel populasi, dan ini kita bisa pakai codingnya. Contohnya kayak begini, tapi kita pakai data kecamatan kan. Nah, kecamatan ini kita bisa pakai yang ini. Setelah itu di sini kita bisa coding kan. Kita akan ambil kecamatan, get kecamatan. Setelah itu kita bisa ambil datanya. Nah, data kecamatan, setelah itu kita ambil datanya. Nah, data setelah probability check. Oke. Nah, di sini karena kemarin ya kata aku tadi pakai kecamatan, di sini kita pakai kode. Sehingga yang kita ambil di sini, yang kita akan bikin sebagai key-nya itu adalah kode kecamatan. Nah, untuk value-nya sendiri ini adalah jumlahnya kan. Kalaunya populasi itu jumlah populasi. Kalau yang kita pakai ini adalah hotspot, maka jumlah titik hotspot di kecamatan itu. Nah, untuk mendapatkannya kita harus melakukan select lagi. Jadi DB kita akan select dulu datanya, DB, setelah itu ID kecamatan. Jadi kita menceleknya berdasarkan kecamatan, row ID kecamatan. Setelah itu kita get aja DB get. Setelah itu T hotspot, ya kan, tabel hotspot yang kita mau ambil. Jadi kita akan mencari nilainya, nilai jumlah hotspotnya berdasarkan kecamatan. Nah, setelah kita DB get ini, tinggal kita ambil DB count jumlahnya. Jadi jumlah yang bisa terselect di dalam hotspot berdasarkan kecamatan yang kita tentukan berapa jumlahnya. Nah, sudah kayak gitu. Jadi inilah data kunci nilai dinamisnya itu. Kalau yang sebelumnya kita tinggal cantol, di sini kan pakai value 1 itu yang ada di sini, yang atas ini itu fix sudah. Kalau ini kita berdasarkan database. Jadi kalau kita tambah, dia otomatis berubah. Setelah kita mendeskripsikannya ke dalam itu, dalam array, dalam PHP, tinggal kita munculkan ke dalam di dalam database ke dalam bentuk JavaScript gitu. Jadi kita akan munculkan dalam bentuk JavaScript. Oke, di sini nggak usah salah-salah, jangan kayak gini. Kita akan bikin di sini variabel. Kita bikin variabel baru di JavaScript ya, ini JavaScript ya. Variabel, setelah itu hotspot aja namanya. Setelah itu JSON encode kita ambil dari PHP. Setelah itu koma. Oke, jadi setelah itu kita bisa refresh. Kita refresh ya, Ctrl U. Kita akan cek codingnya bagaimana.
Nah, di sini kita bisa lihat, nah sudah ketemu nih, ada angkanya, totalnya, dan di sini adalah kode yang akan nanti kita sambungkan ke GeoJSON yang kita punya. Oke, sudah kita bikin variabel ini. Selanjutnya di dalam sini adalah membuat variabel control panel baru, yaitu map info. Ini aku copy aja ya. Aku tidak akan jelaskan panjang lebar. Langsung saja di hotspot. Ini bebas saja letakkannya di mana saja. Yang pasti di bawah map kalau bisa. Nanti kita akan map add to map. Nah, kita menambah control layer. Ini akan menambahkan informasi ini yang di atas ini, populasi kabupaten laut ini. Nah, di sini kita bisa lihat populasi, kita ganti titik hotspot di kabupaten laut. Oke. Setelah itu di sini proof kecamatan. Proof ini adalah nilai GeoJSON-nya, ya, nilai GeoJSON-nya. Nah, di sini kita bisa pakai proof kecamatan karena ya kita mau menampilkan nama kecamatannya kan. Ya bisa sebenarnya kayak gini aja. Setelah itu untuk populasi, ini adalah jumlahnya tadi, jumlahnya. Sehingga kita pakai hotspot dan kita tadi pakai kode. Ya kan? Kode dari GeoJSON dan kita koneksikan ke dalam menggunakan ke data kita yang ada di database. Itu menggunakan kode. Karena di sini kita pakai kode. Nah, jadi sini kita pakai kode. Kalau sebelumnya itu pakai kecamatan. Karena di dalam sini dia bernama kecamatan. Di dalam sini dia pakai kecamatan. Sebelumnya kita pakai hotspot dan kode. Selesai. Ini untuk menampilkan panel di atas ini. Oke, atau map sini panelnya. Info panel. Selesai untuk bikin panel. Setelah itu ini adalah untuk get color, ini warna. Ini kita bisa lewat dulu. Pop up kita bisa delete. Kita tidak perlu pop up karena kita perlu info aja. My style-nya kita hapus juga. Oke, selesai. Legendnya tetap jangan diutak-atik. Nah, tinggal yang ini. Get kecamatan, kita ambil kecamatannya. Ini kita mau bawa ke dalam layer kita. Mau ke dalam panel legenda kita. Jadi kita pakai yang kayak ginian tetap. Setelah itu di sini on each Peter-nya. Kalau kalian lihat di sini, scroll dulu. Nah, di dalam penggunaan Choroplete ini dia terpisah. Stylenya akan menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena stylenya itu berdasarkan ini pemetaan kita dari data tematik kita, warnanya warna apa. Jadi kita bikin style di sini on each Peter-nya. Stylenya style. Kita tidak perlu membedakan lagi. Kalau sebelumnya itu berbeda-beda antara setiap titik. Pin marker dihapus. Nah, on each Peter di sini on each Peter juga. Nah, jadi di sini ada dua function yang dibikin, style dan on each Peter. Pertama kita bikin style dulu. Di sini style. Kalau kita refresh pasti error sih. Oh, bukan. Ini. Nah, pasti error karena stylenya tidak ada. Kita bisa lihat sini. On each Peter juga tidak ada. Sehingga kita perlu bikin itu. Pertama kita bikin style dulu deh. Stylenya kita lihat di atas. Stylenya ya tidak bersifat panjang lebar juga sebenarnya. Caranya seperti kemarin juga. Nah, style. Tapi sebelum itu kita get color dulu. Legend di atas sini aja ya. Sini feature-nya namanya gitu deh. Nah, setelah itu kita get color dulu. Get colornya di sini karena kita tidak banyak datanya, jadi kita pakai variabel yang kecil-kecil aja. 14. Mulai ke bawah deh. 2 4 6 8 10 14. Oke, kayak gitu aja. Ini adalah variabel untuk warna. Setelah itu di sini ada style. Kita copy. Style ini yang akan kita pakai nanti ketika memecah GeoJSON-nya. Style color white, ini garisnya. Dash array bentuknya apa? Bertitik-titik gitu. Setelah itu kita ambil colornya. Feature ini adalah nilai dari GeoJSON-nya juga. Jadi feature dari GeoJSON. Setelah itu get color, kita mengambil warnanya ke dalam warna ini. Itu berdasarkan hotspot, ya kan? Feature propertiesnya adalah kode, karena kita mau beracuan ke kode tadi. Nah, setelah selesai, stylenya sudah selesai. Kita bisa refresh. Tidak ada juga karena on each Peter-nya belum ada. Kita hapus dulu on each Peter-nya deh. Kita lihat selesai atau enggak. Nah, oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat tampilan tematiknya.
Dan ini belum ada ya, ini hotspot tetap kayak gini aja. Dan sini tidak ada terjadi misalnya kayak hopper gitu berubah warnanya, itu nggak ada karena kita belum melakukan yang nama on each feature tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan on each feature. Di sini ada dua variabel seperti di video sebelumnya. Di sini ada highlight feature. Ini ketika kita melakukan mouse di sini on each feature dulu ya, kita copy dulu. Nah, on each feature-nya sudah kita bikin. Nah, di sini ada mouse over. Jadi ketika mouse itu keluar, itu akan menjalankan fungsi highlight feature. Jadi kita bisa pakai highlight feature. Oh, mouse over itu di atas maksudnya ya. Di atas feature kita, peta kita. Jadi ketika kita menghover, itu ini yang akan jalan. Layar, set style, bla 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 bla. Oke, di sini adalah codingnya untuk melakukan. Jadi pertama di sini mouse over, mouse-nya jalan ke peta. Yang dilakukan adalah highlight feature. Setelah itu ditargetkan layarnya, target adalah target. Ini nanti feature GeoJSON-nya. Setelah itu yang kita atur adalah layarnya, target tadi. Set style menjadi kayak gini. Ini berat garisnya. Setelah itu di sini ada warnanya, jadi warna agak-agak grey gitu. Dash array-nya tidak ada. Opacity 07 bla bla bla. Ini standar coding. Setelah itu ketika mouse-nya keluar, dia akan melakukan reset. Reset di sini ya, melakukan reset. Nah, dalam reset di sini kita melakukan reset. Reset itu ketika hover kan berubah. Kalau kita keluar jadi normal lagi. Nah, cara normalnya ya kita sebenarnya biar sama pakai yang style ini. Jadi ngikut itu aja sebenarnya. Setelah itu zoom objector ini ketika kita klik ya, ketika map yang kita klik dia akan zoom. Ya, sebenarnya penting sih. Oke, kayak gini aja kita copy lagi. Jadi ketika kita klik petanya, dia akan zoom feature seperti ini dan dia akan fit bound, jadi petanya akan menjadi fit. Nah, ini sudah muncul. Nah, ya kan, kalau kita hover jadi hitam, dash tadi, bukan dash ini apa tadi? Ini colornya jadi garisnya menjadi agak grey, abu-abu gitu. Setelah itu dashnya kita hilangkan. Kalau sebelumnya tuh garisnya putus-putus. Nah, kalau di hover enggak. Nah, setelah ketika kita keluarkan lagi, ya di reset, di highlight. Oke, itu aja sih penjelasannya. Setelah itu klik zoom to layer, kita klik. Nah, dia fit kayak gini, fit. Jadi dia fit ke ukuran petanya. Nah gitu lah. Jadi dia bisa zoom, bisa enggak, karena fit kan. Paham aja deh kalau fit gitu. Oke, setelah selesai sudah cara pembuatan coropletnya. Enggak, kita bikin legendanya juga. Untuk ini legenda untuk informasi coropletnya yang ini sini di bawah kanan. Itu kita bisa letakkan di atas, nggak masalah, di bawah color aja. Nah, legenda posisinya adalah bottom right, itu jadi di bawah kanan. Itu dia tambahkan juga div, bikin div dengan kelas info legend dan grade-nya itu nilainya. Nah, jadi kita tadi pakai 2 4 8, samakan ya, harus sama dengan AD ini, nggak boleh beda. 8 10 6 nya hilang. 6 8 10 14 20. Oke, setelah itu dia berapa ini bikin background, color dan bla, selesai. Ikutin aja codingnya, susah untuk jelasinnya, kebanyakan nanti. Nah, setelah itu kalau yang kemarin ini kita posisinya letak legendnya ada di kiri, jadi kita tinggal ganti aja di sini, di legend di bawah, di collapsible-nya kita ganti position menjadi left, bottom, left. Refresh. Oke, sekarang sudah pindah. Nah, tinggal ini apa nih? Bajuin 4 orang. Nah, kita ganti propertinya, kita ganti di sini. Dekat mouse untuk melihat kecamatan, jumlah sekian, titik. Jadi ketika di hover 0 titik. Nah, gitu. Kamu ngulang 6 titik. Setelah itu apalagi kita tambahkan kelas ya, style. Karena ini masih kayak gini bentuknya, nggak keren gitu. Kita bisa pakai info dan legend.
Setelah itu kita bisa letakkan di template coroplet. Nah, sini kita bisa tambahkan style dan paste di sini. Nah, boom, selesai. Oke, sekarang sudah ya agak mending lah hasilnya. Kita kejuman. Nah, kayak gini. Oke, gimana? Sudah paham? Ya, semoga bisa dipahami ya caranya. Di sini kita bisa lihat tambah ulang itu ada 6 titik. Sekarang kita coba untuk tambahkan tambah ulang. Tambah, lokasinya penggagas amat, masih tambah ulang. Tadi 6 ya. Tes, koordinatnya bebas saja. Markernya nggak perlu kita custom. Simpan. Setelah itu kita bikin cek lagi coropletnya. Sekarang tambah ulang ada 7 titik. Nah, jadi kan artinya data ini sudah dinamis. Gitu. Oke, bagaimana untuk tutorial kali ini? Ternyata lama juga ya, setengah jam lebih aku ini bikin. Bukan, 20 menitan aku bikin kayak ginian aja tuh. Jadi kesimpulannya adalah untuk bikin data ini bisa dinamis kayak begini, itu kalian harus bisa bikin GeoJSON yang kalian upload itu bisa terkoneksi dengan data yang kalian bikin. Jadi kalau di sini aku pakai kode kecamatan untuk bisa menyambungkan keduanya. Kalau yang dulu itu aku menggunakan nama kecamatannya langsung. Tapi itu agak sedikit tricky karena ya gitu deh. Ketika nama kecamatan itu kalian bikinnya salah tipe misalnya atau gimana, ya syukur-syukur nama kecamatan yang agak fix kan ya. Ya kali aja kalian punya nama yang lain gitu, misalnya bikin nama wilayah Ngarang aja gitu misalnya. Ya, lebih baiknya menggunakan kode. Karena kode itu biasanya lebih fix lagi daripada nama. Kalau kalian bikin database ya, bisa kalian bedakan lah antara yang mana yang unik dan yang mana yang kemungkinan bisa berubah-ubah. Ya kan? Gitulah. Jadi itu kuncinya untuk membuat coroplet ini. Oke, sepertinya sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa like kalau kalian suka video ini dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan kalau ini bermanfaat dan dirasa bermanfaat untuk orang banyak ya silahkan di-share aja sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.